Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus Cuk. Hari ini saya mencoba membahas lagi BTT yang sudah lama banget nggak saya update. Kenapa kok saya bahas BTT? Karena akhir bulan ini tanggal 31 Oktober kalau kita lihat di coinmarketcap.com bagian event ya, teman-teman bisa cek di atas ini ada kalender. Terus masuk ke event kalender tanggal 31 BitTorrent ada BTTC Chain Launch ya, yang artinya kurang lebih dia kerjasama BTT kerjasama sama TRX membentuk BTTC, intinya seperti itu, jaringan baru. Apakah ini akan berdampak positif atau negatif di BTT-nya itu sendiri? Saya kurang tahu, tapi seharusnya kalau kerjasama apalagi dengan TRX Tron dan bentuk suatu jaringan, mestinya logikanya akan lebih kuat lagi ya, secara perusahaan maupun secara kerjasama maupun untuk komunitasnya pasti bisa lebih besar lagi. Secara logikanya kira-kira seperti itu. Dan apakah akan berdampak pada harganya BTT? Mari kita lihat bareng-bareng ya. Kita mulai saja. BTT sekarang posisinya di jam 4 ini posisinya ada di 3.800. Maaf, nol depannya nggak saya sebut biar gampang, 3.800 USDT ya. Nolnya 0,0033.800. Nah, saya coba lihat di time frame 4 jam dulu. Kenapa kok 4 jam? Karena untuk mendukung nanti kita di 4 jamnya positif baru kita lanjutin di charts yang harian untuk lebih bisa tahu pergerakan harganya mau sampai kemana. Intinya di time frame 4 jam ini saya pakai MA7, MA14, MA30 dan MA60. Cara settingnya sudah ada di video di atas ya. Ini dari MA-nya dulu ya, saya bahas satu persatu dari MA-nya dulu. Kalau dari charts 4 jaman, posisi BTT terakhir ini teman-teman bisa lihat ada di atas keempat garis MA ini, yang artinya apa? Ini merupakan sebuah sinyal bullish yang cukup kuat dari charts 4 jaman. Ini posisinya seperti ini dengan MA yang paling rendah, MA7 di atas, disusul dengan MA hijau ini MA14, nanti berikutnya mungkin menyusul birunya di atas, dan yang nanti akhirnya yang paling bawah di MA60. Ini merupakan sinyal bullish yang kuat, cukup kuat. Nah, kalau teman-teman cek MA60 yang orange ini, tiap kali MA orange ini melewati candlesticknya, lilin ini, garis teman-teman bisa lihat, tiap kali ini dilewatin dan MA orange ini posisinya di bawah candle, ini teman-teman lihat secara garis besarnya ya, cenderungnya apa? Terjadi kenaikan ya. Nih, teman-teman lihat di sini saya gambarin ya. Di sini, dan di sini. Tiap kali melewatin MA orange terjadi kenaikan. Di sini akan seperti apa? Kita tunggu bareng-bareng ya. Ini dari sisi, sekali lagi, dari sisi MA. Baru baca yang di atas ini. Nanti kita akan lihat bareng-bareng di akhir video, itu target kenaikannya yang realistis ya. Nggak muluk-muluk, realistis seberapa. Nah, itu dari sisi MA, 4 jaman sinyalnya naik. Positif. Kita lanjut yang bawahnya, CCI 50. Nah, di CCI 50 ini posisinya sekarang berada di atas ya, di atas garis 100. Ini cara settingnya CCI-nya CCI 50 seperti apa? Ada di video juga, teman-teman bisa cek caranya baca juga seperti apa, saya nggak akan mengulang. Nah, kalau di atas ini tandanya sudah overbought ya. Istilahnya simpelnya kemahalan. Nah, apakah ini merupakan sinyal yang negatif? Bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau kita track di ini historisnya BTT, kalau teman-teman lihat, jadi dia berada di titik garis MA100 ini nggak langsung turun ya. Nih, teman-teman bisa cek. Jadi tiap kali dia ada di atas ini, dia akan melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Teman-teman bisa cek di sini, dan ini. Dan apakah di sini akan mengulang pola yang sama? Ini berarti kalau kita lihat polanya sama dengan MA-nya pada waktu ngelewatin garis yang orange tadi ya. Ini sama persis. Jadi artinya apa? Di CCI ini pun juga mengkonfirmasi gerakan kalau ngelewatin garis oranye tadi. Sekarang posisinya 3.800 sudah di atas garis oranye. Jadi CCI dan MA sepakat di charts 4 jam posisinya bullish. Dua indikator semuanya berkata bullish. Kita lanjut di indikator paling bawah, MACD, MACD. Kita cek.
MACD posisinya sekarang ini di bawah, cara bacanya ada di video sebelumnya juga, teman-teman bisa cek. Nah, ini posisinya juga golden cross, di mana garis birunya di atas garis merah. Golden cross artinya bullish, dan dia berpotongannya di bawah garis 0. Ya, ini berpotongannya di bawah, artinya apa? Ini sinyal yang sangat bagus untuk bullish. Dan kalau kita track lagi di belakangnya, teman-teman saya gambarin lagi ya, ini posisinya waktu cross di bawah nih, 1, 2, 3, ada banyak 4, 5 di sini. Teman-teman bisa cek juga ini pola kenaikannya seperti apa ya. Teman-teman bisa cek semuanya di sini ya. Nah, apakah yang di sini akan mengulangi juga pola yang sama dengan kenaikannya? Posisinya kalau kita lihat MACD di sini mengkonfirmasi juga di CCI sama di MA tadi, pola pergerakannya naik bullish. Jadi otomatis apa, di chart 4 jaman ini baik dari MA terus di tengah CCI 50 MACD semuanya berkata ini bullish. Kita lihat lanjut ke chart harian supaya untuk ngecek kenaikannya bakalan seberapa kalau misalnya polanya seperti ini. Kurang lebih seperti itu nih, saya hapus dulu biar jelas. Kita lanjut di chart harian. Jadi setelah di chart 4 jaman itu posisinya sinyalnya naik, perlu dikonfirmasi juga di chart yang 4 jaman, dikonfirmasi ke chart harian. Bener nggak di chart harian juga naik? Sementara kalau kita baca dari atas, MA lagi, ini tertahan di garis oranye MA 60. Nah, kalau kita lihat, ini sebetulnya sama persis dengan yang di chart 4 jaman. Ketika ngelewatin garis oranyenya berada di bawah, ya. Ini saya bunderin timingnya. Kalau garis oranye dilewatin, itu tandanya kenaikan. Di sini jadi kenaikan tinggi sekali ya. Ini di 8 Februari 2021 naik tinggi. Terus ketika ini dilewatin dan garis oranye di atas lilin candle, maka ini akan turun cukup dalam. Dan di sini dilewatin lagi, ini naik lagi cukup tinggi, dan di sini turun lagi dilewatin, dan di sini kita lihat apakah akan dilewatin lagi. Kalau dilewatin otomatis terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Kita tunggu. Ini potensinya besar karena apa? Di chart 4 jaman semuanya 3 indikator semuanya berkata bullish. Jadi itu sinyal yang cukup kuat untuk naik. Kita lihat MA di harian berarti belum berkata bullish, masih jangka pendek, ini belum jelas arahnya. Kalau nembus garis oranye ini baru itulah sinyal bullish di MMA. Lanjut di CCI 50. CCI 50 sekarang posisinya di tengah. Yang artinya kalau di tengah apa? Itu posisinya masih di persimpangan jalan. Jadi ini jadi resisten garis tengah ini. Tepat sama dengan di MA 60 ini. Ini nabrak di sini, ini resisten. Ini juga di CCI 50 berkata nabrak di resisten. Artinya CCI 50 dan MA sekali lagi di chart harian ini sepakat masih kena resisten. Mungkin mentul turun dulu, bisa jadi langsung tembus. Kita tunggu, kita cek bareng-bareng ya posisinya. Lanjut ke MACD, MACD. MACD-nya itu posisinya golden cross di bawah garis 0. Yang artinya apa? Bullish. Dan kalau kita cek dari historisnya, memang kalau golden cross-nya di bawah seperti ini akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan, amat signifikan. Kalau teman-teman lihat, saya bunderin ya posisinya, ini kenaikan signifikan. Jadi di sinyal di MACD itu bullish, berbeda dengan 2 di atasnya. Ini sinyalnya bullish, cuman memang sinyalnya ini ketahan persis di garis kuning ini alias titik nolnya, yang berarti itu juga sebagai resisten. Jadi di satu sisi di MACD ini sinyalnya bullish karena golden cross, tapi di sisi lain memang dia terhambat di garis ini, garis nolnya, yang berarti resisten. Jadi 1, 2, 3 indikator ini semuanya di chart harian BTT ini adalah resisten kuat di harga sekarang. Kalau kita lihat ini garisnya MA 60 itu di berapa? Itu MA 60-nya ada di 3.852, 0,003852. Kalau mau lihat di Indodax-nya tinggal dikali kursnya sekitar 14.000 sekarang, itu nanti ketemu harganya ya. Nah, ini posisinya resisten kuat di 3.852. Kali 14.000 untuk menemukan harga dalam rupiah. Resisten kuat kalau tembus itu akan terjadi penguatan yang cukup signifikan di chart harian. Teman-teman kita bisa lihat, cek
hari ini atau besoknya lagi akan sampai kemana ini BTT-nya, harapannya tembus ya. Sekarang kita ngomong kalau misalnya tembus, ini harganya, target harganya di berapa? Sekali lagi kita lihat historisnya, yang terdekat aja, kita nggak mau bahas yang terlalu jauh kayak ini ya, ini terlalu tinggi, kita bahas yang terdekat aja di sini ya, di titik ini. Kenapa kok titik ini? Karena posisinya kalau lihat dari, sekali lagi dari breakout ini, garis oranye ini ya, ketika breakout naiknya tinggi, kita lihat cek di sini. Dari MA-nya, kalau kita lihat dari titik terendahnya ke titik tertingginya di sini. Ya, kenapa saya ngambil di sini? Karena ini terendahnya di sini, break tertingginya di sini. Kok nggak ambil yang di sini tertingginya? Karena ini. Jadi karena murni CCI. Ketika CCI di pusat di paling atas, dia harga tertingginya di sini. Itulah mengapa saya ngambilnya titik tertinggi di sini. Ya, dari MACD juga sama. Tertingginya di sini, makanya saya juga ngambil di sini harganya, bukan di sebelahnya. Jadi untuk paling nggak ngerti kalau breakout targetnya seberapa, kira-kira seperti itu. Nah, tinggal kita pindahkan di sebelah sini. Ya, kenapa kok di sini? Karena posisinya waktu di sini ini CCI-nya di harga paling bawah, mirip dengan kondisi ini ya. Teman-teman bisa cek di sini, ini juga MACD-nya juga sama, ini juga di sini. Makanya saya ambil titik terendahnya sini dengan target kenaikan seperti ini. Contoh dari sebelahnya, yang naiknya sedikit bukan yang ini ya. Nah, kita lihat bareng-bareng itu di harga berapa? Kalau kita lihat di sini, saya pasin harganya itu ada di harga 0,006 ribu. Itu teman-teman berarti kalau dirupiahin, berarti sekitaran 84 rupiah kenaikannya. Kalau tembus lagi ya, itu kita bisa berharap tembus di sini. Kalau targetnya terpenuhi, harganya sekali lagi di sekitar 84 rupiah atau 0,006 ribu. Dengan target minimal BTT. Apakah itu bisa terjadi? Kita cek bareng-bareng kalau dibandingin dengan BTC. Karena BTC itu sekali lagi kuncinya dari semua koin. Kalau memang koin apa token, kalau memang BTC turun ya dia akan turun. Kalau BTC-nya naik dia cenderung naik yang lainnya. Intinya prioritas dari BTC. Nah, teman-teman cek. Berbandingan langsung dengan BTC ya, mirip-mirip dengan BTC dominance ya kurang lebihnya, cuman ini secara manual dibandingin langsung sama token koin apa token terkait. Kalau teman-teman lihat tadi breakoutnya di sini, ini pada waktu breakout sinyal naik di sini, ini BTT-nya juga ikut naik, BTC-nya juga ikut naik. Tapi kalau teman-teman cek di sini, ini BTC sudah naik tinggi, BTT-nya belum. Harapannya apa? Ketika BTT-nya turun, ini BTC-nya turun, BTT-nya juga nyamperin, mendekati, jadi mengurangi gap yang ada di sini. Secara simpelnya seperti itu, mudah-mudahan ya. Jadi ketika BTC-nya turun, dia nggak ikut turun, tapi malah naik. Targetnya tadi di kisaran 6.000, di kisaran 6.000 itu di sini, kira-kira. Nah, mudah-mudahan ada titik temu BTT di sini. Nah, ini target pertemuannya BTC dan BTT. Harapannya seperti itu, karena ini meninggalkan gap. Jadi nanti akan nempel lagi seperti yang sudah-sudah. Nah, ini dari BTC. Kalau dibandingin, karena tanggal 31 itu kerjasamanya sama Tron. Berarti kita ngomong TRX. Compare secara langsung secara TRX. Oke. Nah, di sini juga sama. Kalau kita lihat titik temunya di sini, teman-teman bisa lihat sama titiknya, garisnya, posisi TRX di mana. TRX pada saat ini kemarin BTT naik di sini, dia masih berdempetan. Sekarang TRX-nya naik tinggi, BTT belum naik. Harapannya apa? Ketika naik sampai 0,006 ribu tadi, harganya BTT bisa nempel kembali grafiknya seperti yang sudah-sudah ya. Nggak ada gap seperti ini. Itu alasan rasional kenapa BTT saya bahas hari ini. Mudah-mudahan ada sinyal naik yang cukup signifikan tinggi sampai 80 rupiah lebih ya. Teman-teman bisa cek sekarang harganya berapa. Itu sangat gurih. Dan kalau saya coba bandingin dengan waktu ngelewatin ini ya, ini posisinya di sini, mungkin nggak di situ, mungkin aja. Soalnya ini polanya kan berulang. Tadi saya ngambil yang titik terpendek aja. Kalau naiknya mirip-mirip ini, ya, nah di sini dari titik terbawah ke titik tertingginya. Kalau kita bandingin di sini, teman-teman bisa cek. Otomatis ini break all time high-nya, ya. Di berapakah ini? Kita cek pakai Fibonacci, tarik atas, terus pasin ke yang paling bawah.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah break garis birunya. Ini ada di harga berapa? Ini berada di harga 0,016. Teman-teman cek sendiri itu berarti berapa ratus rupiah. 0,016 kalau polanya yang berulang adalah yang di sebelah sini. Kalau yang di sebelah sini targetnya 0,006 ribu. Kalau yang di sini 0,016, nolnya berkurang satu yang di depan jadi ratusan rupiah. Yang manapun yang naik ataukah 0,006 ribu itu pun dari harga sekarang kenaikannya udah lebih dari 2 kali lipat. Mudah-mudahan BTC-nya juga nggak didam, nggak turun jauh. BTT-nya bisa bergeraknya lebih efektif naik ke atas, sekalian nunggu momen ini tanggal 31, syukur-syukur sebelum momen ini sudah tercapai targetnya minimal di 0,006 ribu. Segitu dulu, mudah-mudahan BTT-nya membuat semuanya cuan banyak. Salam cuanco.